Nah, jadi gini nih, aku juga punya pertanyaan nih. Jadi bekam sama akupunktur itu bisa nggak sih mengatasi masalah kesuburan pada pria? Nah, jawabannya pasti bisa ya, karena akupuntur dan bekam itu dapat meningkatkan kesehatan secara umum dan melancarkan peredaran darah, kemudian menyeimbangkan hormon yang ada di tubuh pria. Nah, jadi jawabannya bisa ya, bapak-bapak ya. Oke, berarti sangat bisa sekali Sangat bagi bisa sekali. pasien laki-laki yang mengalami masalah kesuburan bisa dicoba dengan terapi bekam dan akupunktur ya? Iya, bisa banget. Tapi catatan ya, kalau terapi bukan sekali terapi langsung bisa, Mbak. Jadi harus kita harus berulang kali. Ya. Jadi harus ada yang namanya proses ya. Jadi kalau kita terapi itu jangan menginginkan hasil yang instan, apalagi masalah kesuburan. Jadi kita harus berproses gitu. Berarti dengan sabar dan ikhtiar itu tadi ya. Iya. Oke. Ya, lanjut. Di akupuntur dan bekam bisa juga nanti dengan resep herbal dari dokter. Di sini ada Dokter Alerido yang siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk konsultasi terkait masalah kesuburan atau masalah infertilitas pada pria, baik pada pria dan wanita. Jadi Bapak Ibu tenang aja, ke masalah kesuburan insya Allah kami bisa membantu. Ya. Nah, baik nanti secara konsultasi dan dengan terapis. Oke, itu tadi terkait dengan kesuburan pada pria ya. Lalu di sini itu kan ada program terapi untuk promil ya, atau program hamil. Nah, itu tuh apakah hanya pasien perempuan aja yang diterapi atau dia juga bisa dilakukan pada pasien laki-laki? Jadi nanti kita konsultasi dulu kepada Dokter Ali. Biasanya nanti Bapak Ibu konsultasi bersama, nanti kita dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk terapinya biasanya laki-laki dan perempuan diterapi, Mbak. Oke, berarti dua-duanya ya, nggak cuma salah satu aja nih. Nah, dari segi waktu sendiri nih untuk terapi pada kesuburan itu sekitar berapa menit atau berapa kali dalam seminggu atau dalam sebulan itu harus berapa kali sih? Kalau di sini biasanya dibikin program ya sama Pak Dokter, kurang lebih 2 bulan, Mbak. Itu dalam 2 bulan itu nanti seminggu 2 kali, nanti bisa kombinasi antara akupuntur dan bekam. Nah, gitu. Jadi biar kita itu tahu ini itu ada hasilnya atau enggak itu biasanya dalam berapa kali terapi? Nah, itu nanti misal yang enggak subur bapak-bapaknya ya, nanti kan dilakukan pengecekan dulu kan, misal di rumah sakit dicek dulu, misal spermanya atau ada yang bermasalah, nanti kan bisa dicek jumlah, misal bisa dicek itu jumlah spermanya apakah sudah banyak atau belum. Nah, itu nanti bisa terlihat efeknya, baik di terapi akupuntur atau bekam itu sudah membantu pasien tersebut. Sekian jawaban dari Mas Reza ya. Nah, kemudian masalah kesuburan pada pria itu bisa disebabkan karena apa aja sih, Mas? Nah, kalau itu biasanya ya, yang pertama itu jumlah spermanya sedikit atau rendah, kemudian bentuk spermanya itu tidak normal atau abnormal, dan bisa juga karena gangguan stres. Mungkin ada tekanan dari pihak keluarga atau teman-teman, kok ditanya, kok di gandelannya mana, nggak punya anak apa, kan itu kan bikin kepikiran ya. Itu yang bisa mempengaruhi mental bapak-bapak yang yang mengalami infertilitas. Gitu. Kalau misal nih kan laki-laki itu kebanyakannya merokok ya. Nah, merokok itu bisa menjadi salah satu penyebab tidak suburnya seorang laki-laki nggak? Bisa sekali, Mbak, karena kandungan dalam nikotin itu dapat mempengaruhi
kerusakan pada organ-organ di tubuh manusia, terutama di paru-paru dan ginjal ya. Oh iya. Berarti solusinya ketika seorang laki-laki mau memiliki keturunan, berarti dia harus menghentikan rokok itu ya. Iya, dan memperbaiki pola hidup sehat seperti makan tinggi protein, telur, makan tinggi protein baik telur, ayam, daging merah, kemudian makan sayur, olahraga. Nah, itu dapat meningkatkan hormon testosteron. Jadi biar sperma yang dihasilkan semakin banyak dan bisa mempercepat pembuahannya. Oke, berarti kuncinya adalah pola hidup sehat ya. Iya. Oke.